Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ayuhat talabah. Kaifa halukum? Arju an takunu fi sihhatin wa afiatin. Anak-anakku, selamat datang pada pertemuan kali ini. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga kalian semua sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Ustadzah Jawharatun Nafisatin dalam pembelajaran bahasa Arab. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur kalimat, ya, masih pada tema at-tahiyyat wa ta'aruf. Yang pada pertemuan malam ini kita fokuskan untuk membahas tentang fahmut tarakib atau struktur, ya. Temanya tentang materinya tentang taksimul kalimat atau pembagian kata. Tujuan dan kegiatan pembelajaran yang pertama adalah tujuannya menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi taksimul kalimat. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis kata. Yang ketiga, melengkapi kalimat dengan isim, fi'il, atau huruf yang tersedia. Kegiatan yang akan kalian lakukan adalah yang pertama, mengamati tarkib taksimul kalimat. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis kata pada kalimat pada teks bacaan. Dan yang ketiga adalah melengkapi kalimat dengan isim, fi'il, atau huruf yang tersedia. Materinya adalah tentang struktur pembagian kata atau dalam bahasa Arab dikenal dengan taksimul kalimat. Anak-anakku, sebelum kita mulai, qabla kulla syai' hayya nabda darsanal yaum bi qiraatil basmalah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalau kita melihat contoh-contoh kalimat yang terdapat di dalam ungkapan berikut ini. Yang pertama adalah kalimat isim. Contohnya adalah unwanu swadiki fi syari Imam Bonjol. Alamat temanku ada di Jalan Imam Bonjol. Muhammadun tilmidun jadidun yata'allamu fi shafil ashir. Muhammad adalah siswa baru yang sedang belajar di kelas 10. Ya swadiki fi ayyati madrasatin takharrajta, wahai temanku, apakah kamu alumni mana, alumni sekolah mana? Huwa yaskunu fi Ma'had Bahril Ulum Al-Islami, dia tinggal di Ma'had Bahril Ulum Al-Islami. Wa hiwayati al-mufaddalah qira'atu kutubit turathil Islami, dan hobiku yang paling aku suka atau yang favorit adalah membaca buku-buku Islam klasik. Perhatikan anak-anak, kalimat yang berwarna merah, syari, Muhammad, sodiki, al-ulum, hiwayati, yang terdapat di dalam ungkapan-ungkapan tersebut adalah semuanya termasuk kalimat isim. Syari, jalan, Muhammadun, Muhammad, nama orang, sodiki, temanku, al-ulum, ilmu-ilmu, hiwayati, hobiku. Jadi semuanya termasuk kalimat isim. Yang kedua adalah contoh dari kalimat fi'il. Qad najaha at-tilmidhu fil imtihanin nihai minal madrasah al-mutawassitati. Siswa itu telah benar-benar berhasil dalam ujian akhir di SMP. Takharraja talibu fil madrasah ats-tsanawiyah wa sawfa yuwasilu dirasatahu ilal jami'ah. Seorang siswa telah lulus di madrasah aliyah dan akan melanjutkan pendidikannya ke universitas. Ya sodiki fi ayyati madrasatin takharrajta, wahai temanku, kamu telah lulus dari sekolah mana? Takharrajat Mahmudatu fil madrasati al-mutawassithah al-islamiyah al-hukumiyah ats-tsaniyah Padang. Mahmudah telah lulus di sekolah di madrasah atau di MAN 2 Padang. Ya ukhti, wahai saudaraku, lau samahti, kalau Anda tidak keberatan, imsahi as-sabburata, hapuslah papan tulis itu. Qalat al-ummu libniha la tal'abanna fit tariq. Seorang ibu berkata kepada anaknya, jangan kalian main, ya. Nun di sini menguatkan, jangan kalian benar-benar main fit tariq, di jalan raya. Qala at-talibu, ya ustaz, min fadli lam afham ad-darsa, isyrahu marratan ukhra. Seorang siswa berkata, wahai ustaz, maaf atau permisi, saya belum paham dengan pelajaran. Isyrah, tolong jelaskan lagi, marratan ukhra, pada waktu yang lain. Qad najaha, perhatikan anak-anak, qad najaha, saufa yuwasilu,
takharrajta, dan semua kalimat-kalimat yang berwarna merah ini semuanya tergolong kalimat fi'il. Ya, ada qad di depannya. Qad najaha, telah berhasil. Saufa yuwasilu, akan melanjutkan. Takharrajta, telah lulus, kamu telah lulus. Samahti, kamu tidak keberatan. Imsahi, hapuslah. Tal'abanna, benar-benar main. Afham, tidak faham ya. Ini tadi ada gandengannya adalah huruf lam. Isyrah, jelaskanlah. Selanjutnya adalah kalimat fi'il. Kalimat huruf, anak-anak ya. Al-harfu, contohnya adalah hal yuwasilu tullabu dirasatahum ilal jami'ah. Apakah para siswa itu akan melanjutkan pendidikannya ke universitas? Lam ta'rif at-tullabu al-jududu ba'dahum ba'don. Para siswa yang baru tidak mengenal satu dengan yang lain. Amin qadimun min Balikpapan Kalimantan Asyarqiyah. Amin datang dari Balikpapan Kalimantan Timur. Lan yaghibatul labu anid dirasati illa li'udhrin syar'iyyin. Para siswa tidak pernah alpa dari pelajaran kecuali karena udzur syar'i. Inna ta'arufa yuaddi ilal ukhuwati. Sesungguhnya saling berkenalan itu mendatangkan persaudaraan atau menyebabkan persaudaraan. Perhatikan anak-anak, kata-kata yang berwarna merah ini, hal, ila, lam, min, lan, an, ila, dan inna, semuanya ini termasuk kalimat huruf. Ya. Nah, setelah memahami dan melihat contoh-contoh yang di atas, maka bisa kita bahas atau kita perjelas ya, apa sih pengertian kalimat ya, ta'riful kalimat wa taqsimuha wa alamatuha. Apa pengertian kalimat, lalu berapa pembagiannya atau bagaimana pembagiannya, dan apa saja tanda-tandanya. Kita mulai dari ta'riful kalimat. Ma hiya al-kalimat, apakah yang dimaksud dengan kalimat? Al-kalimat hiya lafzun yadullu ala makna mufradin. Wahia tangqasimu ila salasati aqsamin, wahia ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimat atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata ya, adalah lafaz yang menunjukkan arti tunggal atau mufrad dan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kalimat isim atau kata benda, yang kedua adalah kalimat fi'il atau kata kerja, dan yang ketiga adalah kalimat huruf atau kita kenal dengan kata sambung. Taksimul kalimat. Nah, kalimat itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Selanjutnya kita akan perdalam pada pembahasan tentang kalimat isim. Ma huwa al-ism, apakah yang disebut dengan isim atau kalimat isim, yaitu ma dalla ala makna fi nafsihi ghairi muqtarinin bi zamanin, yaitu kalimat isim atau kata benda adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri. Artinya kalimat isim itu dia punya arti, punya makna. Tapi dia tidak berhubungan dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu, yang penting dia menunjukkan sebuah benda, maka itu sudah disebut kalimat isim. Contohnya, syari', jalan, Muhammadun, Muhammad nama orang ya, sodiki, temanku, al-ulum, ilmu, hiwayatun, hobi. Ya, ini termasuk di situ adalah nama-nama tempat ya, nama-nama tempat, nama negara, ya itu termasuk kalimat isim, termasuk ada domir atau kata ganti ya, kata sambung, kata penghubung, allazi itu juga termasuk kalimat isim. Lalu apa tanda-tandanya bahwa sebuah kata itu termasuk kalimat isim? Min alamatihi, yang pertama dia bisa menerima huruf jar ya. Yang kedua dia bisa menerima tanwin, yang ketiga dia bisa menerima an-nida atau ya atau panggilan. Yang keempat, dia bisa menerima al atau didahului oleh al. Yang kelima, dia bisa menerima isnad atau menerima penyandaran, ya bisa. Contoh dari kalimat isim yang didahului oleh huruf jar. Nah, ini contohnya fi syari'in. Perhatikan anak-anakku, fi syari'in, di jalan, minal baiti, dari rumah, ilal madrasati, ke sekolah, bil kolami, dengan pena, alal kursi, di atas kursi. Fi, min, ila, bi, ala, ini semuanya adalah kalimat huruf ya, atau ini semuanya adalah
huruf jar ya Nana. Maka kata yang terletak setelah huruf jar atau didahului oleh huruf jar ini, maka dia disebut kalimat isim. Syari, al-bait, al-madrasah, al-qalam, dan al-kursi. Contoh kalimat isim yang menerima tanwin. Muhammadun, sodikun, hiwayatun, kitabin, tilmidun, jadidun, madrasatin. Semuanya termasuk kalimat isim karena ada tanwin. Selanjutnya dia bisa menerima ya. Ya, ini ya nida itu ya panggilan. Contohnya adalah ya Muhammadun, ya Fatimatu, ya Ustadu, ya Tulab, ya Sodiki. Semua yang jatuh setelah ya atau yang didahului oleh ya nida disebut kalimat isim. Selanjutnya dia bisa didahului oleh al ya Nana. Ini disebut dengan al ta'rif biasanya ya, letaknya di awal kata. Al-ulum, al-imtihan, ad-darsa, al-jami'atu, al-ummu, al-mutawassitatu. Semua diawali oleh al, berarti dia menunjukkan itu adalah kalimat isim. Yang terakhir adalah isnad atau bersandar. Kata ketika bisa disandarkan kepada kata yang lain, ini contohnya adalah domir, misalkan sodikun ditambahkan dengan ana, ya kalau kita gabungkan menjadi sodiki artinya temanku, baitun kita tambahkan dengan huwa, ya maka baituhu artinya adalah rumah dia, ya maka kata-kata sodiki dan baituhu otomatis adalah kalimat isim. Nah ini nanti mungkin di sini yang dimaksudkan adalah mudhof ilaih ya Nana, mudhof ilaih ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Berikutnya kita bahas kita membahas tentang kalimat fi'il ya. Ma huwa al-fi'lu. Apakah yang disebut dengan fi'il yaitu ma dalla ala makna fi nafsihi. Di sini ada ghairinya tidak terpakai. Ini maaf, Ustazah belum sempat ngedel ya. Muqtarinin bizamanin, tapi dia berkaitan dengan waktu ya. Mithlu sakana yaskunu uskun. Kalimat fi'il atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya dan dia berhubungan dengan waktu. Jadi dalam bahasa Arab kita kenal bahwa kata kerja itu ada yang disebut dengan fi'lul madhi, waktunya lampau, ada fi'lul mudhari, waktunya sedang atau akan dikerjakan, dan ada yang mana fi'lul amri, kata kerja perintah, jelas waktunya akan dikerjakan. Contoh di sini adalah sakana, telah tinggal, yaskunu sedang tinggal, uskun tinggallah. Wa min alamatihi, dan di antara tanda-tandanya yaitu an yakbala, dia bisa menerima apa saja. Di sini ada banyak ya yang menunjukkan bahwa dia termasuk kalimat fi'il. Yang pertama, dia bisa menerima qad ya. Qad itu artinya adalah sungguh ya, atau terkadang. Dia bisa masuk pada fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Yang kedua bisa didahului oleh sin. Sin itu sa, itu artinya waktu, artinya adalah akan ya, tapi dalam waktu yang dekat. Kemudian dia juga bisa didahului oleh saufa. Saufa artinya juga akan, tetapi ini waktunya agak jauh. Selanjutnya dia bisa menerima tak fa'il. Tak fa'il itu adalah tak yang menunjukkan subjek ya. Tak fa'il atau disebut juga dengan tak mutaharikah. Ini masuk pada fi'il madhi ya. Kemudian dia bisa menerima tak taknis sakinah. Ada alifnya di sini ya. Tak yang menunjukkan, tak sukun yang menunjukkan perempuan. Kemudian dia bisa menerima ya al-fa'ilah, yaitu ya subjek ya, menunjukkan subjek perempuan dalam fi'il amar atau kata kerja. Kemudian dia bisa menerima nunut taukid. Ini kurang nun. Di sini sudah ada keterangannya nunut taukid ya. Nunut taukid itu fungsinya menguatkan ya. Sekarang kita lihat contoh masing-masing. Kata-kata yang kalimat yang menunjukkan atau yang menunjukkan bahwa itu kalimat fi'il ya. Contohnya apa? Yang pertama dia didahului oleh qad. Nah, ini kebetulan kita cari di dalam ayat Al-Qur'an. Laqad ja'akum, artinya benar-benar telah datang. Ja'a, berarti dia kalimat fi'il, didahului oleh qad. Qad aflahal mu'minuna, ini enggak pakai kha ya, ini pakai ha. Qad aflaha, benar-benar orang mukmin benar-benar beruntung atau bahagia ya. Qad aflaha, berarti ja'a dan aflaha adalah kalimat fi'il. Selanjutnya didahului oleh sin atau sa. Contohnya adalah kalla saya'lamun, saya'lamuna ya. Sanadrusu,
saya bahasu. Nah, ini semuanya adalah ya'lamun, nadrusu, yabhasu adalah kalimat fi'il karena didahului oleh sa. Selanjutnya dia bisa menerima saufa, didahului oleh saufa. Kalla saufa ta'lamun atau saufa yuhasabu. Ya, saufa artinya akan, tapi dalam jangka waktu yang agak jauh. Selanjutnya dia bisa menerima tak fa'il, contohnya adalah kharajta. Nah, perhatikan ta, ini menunjukkan anta, laki-laki. Kharajti, anti, perempuan, ya, kamu telah lulus. Kharajtu, ini tunya menunjukkan anta, ana, afwan. Dhahabtu, ini juga menunjukkan ana, ya. Dan ini disebut dengan tak fa'il atau tak mutaharikah, ya. Tak yang berharokat, itu namanya tak fa'il, ya. Dan ini hanya masuk pada fi'il madhi saja, telah lulus. Selanjutnya contoh dari fi'il yang menerima tak taknis sakinah, tak perempuan, ya. Kharajat, kharajat, ya. Nih, fahimat, darosat, sami'at. Nah, ini semuanya pelakunya adalah hiya, ya, perempuan. Nah, ini masuk pada fi'il madhi juga, ya. Kemudian ya fa'ilah, contohnya ifhami, fahamilah, ajibi, jawablah, ikro'i, bacalah, lahidhi, perhatikanlah. Ya yang ada di belakang inilah yang disebut dengan ya fa'il, yang menunjukkan dia perempuan. Berarti pelakunya adalah hiya, ya. Fahamilah wahai engkau perempuan. Nah, ini ada pada fi'il amar. Selanjutnya nun taukid, ya. Nun yang menunjukkan penguatan, ya. Yal'abanna. Nah, ini ya, benar-benar main. Yadhabanna, benar-benar pergi. Yashrahanna, benar-benar telah sedang menjelaskan. Yang ketiga, kita akan bahas tentang al-harfu. Ma huwa al-harfu? Apakah yang disebut dengan huruf atau kalimat huruf, yaitu ma dalla ala makna fi ghairihi. Ya, maksudnya apa? Kalimat huruf atau kata sambung kadang-kadang kita sebut dengan konjungsi anak-anak dalam bahasa Indonesia adalah kata yang menunjukkan arti ketika dia bersama dengan kata yang lain. Maksudnya apa? Bahwa kalimat huruf itu dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak akan punya makna sampai dia disambungkan atau digandengkan dengan kalimat isim atau kalimat fi'il, ya. Seperti apa? Mithlu. Nah, ini contohnya adalah hal, apakah, ilah, ke, lam, belum, min, dari, lan, tidak akan atau tidak pernah, an, tentang, ilah, kecuali, inna, sesungguhnya. Nah, dan masih banyak contoh yang lainnya. Walaysa lahu alamatun, ya. Ciri khasnya kalimat huruf, dia tidak punya alamat. Ciri khasnya memang dia tidak punya alamat atau tidak punya tanda seperti yang dimiliki oleh kalimat isim dan kalimat fi'il. Ya, contohnya sangat banyak anak-anak di Al-Qur'an maupun di buku-buku bahasa Arab kalian akan menemukan banyak sekali. Contohnya adalah hal, ila, lam, min, lan, an, illa, inna. Inna itu artinya adalah sesungguhnya, ala di atas, fi di dalam, bi dengan, hatta ini adalah sehingga, ini huruf ataf, ya, summa kemudian, wa dan, fa maka atau lalu, ini semuanya adalah huruf ataf. Lan tidak akan, ya, ini huruf nasab, dan lam ini ambil jazm, huruf jazm. An, ya, ini memisahkan dua kata benda, dua kata kerja anak biasanya. Kemudian li, ya, untuk, ya, wa ghairuha, dan masih banyak contoh yang lainnya. Baik, nah, fahimtum ayat talabah, apa kalian paham dengan penjelasan dari Ibu? Kalau sudah jelas, silahkan kalian mengerjakan latihan soalnya, ya, at-tadribat, latihan-latihan soal. Alif, yang pertama adalah ayin aksamal kalimatil atiyah, tentukan pembagian kata-kata berikut, ya. Ini ada 5 kalimat atau 5 jumlah mufidah, itu kalimat sempurna, anak. Ini sudah ada kolom isim, ada kolom fi'il, ada kolom huruf. Kalian tinggal mengidentifikasi atau mengklasifikasikan mana yang disebut kalimat isim, kamu masukkan ke dalam kolom ini, mana kalimat fi'il masukkan ke sini, dan mana kalimat huruf masukkan ke dalam kolom huruf. Misal, contohnya,
Muhammadun tilmidun yata'allamu fis shaffil ashir. Ini ada 4 kalimat isim di sini. Muhammad, tilmid, shaf, al-ashir. Muhammad karena dia di tanwin, tilmidun karena ada tanwin, as-shaf karena didahului oleh al-ashir juga karena didahului oleh al. Ada 1 kalimat fi'il yaitu yata'allamu. Ini adalah fi'il mudhari, artinya sedang belajar. Dan ada 1 kalimat huruf yaitu fi, artinya di dalam. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 sampai dengan nomor 5 ya. Untuk kororot itu artinya adalah memutuskan ya, memutuskan. Selanjutnya yang ba, imla al-faragh fil ibaratil atiyah bil asma'il munasibah. Isilah tempat yang kosong dengan ungkapan-ungkapan dalam ungkapan-ungkapan berikut dengan isim-isim yang sesuai. Ada berapa ungkapan di sini, ada berapa contoh di sini adalah kalimatnya ya. Indonesia artinya Indonesia, ar-rafu ra, syari jalan, sodikun seorang teman laki-laki, al-usbu minggu, sodikotun teman perempuan. Ada 5 nomor, anak silahkan dikerjakan. Nah ini ya, silahkan dikerjakan. Selanjutnya kalian pahami, kalian ulang-ulang sampai kalian betul-betul paham ya. Dan kerjakan latihan soal ini, kemudian kumpulkan di Google Drive melalui koordinator kelas dalam 1 folder. Baik, naam, ayat talabah, kafaituhuna, cukup sekian dari Ustazah. Semoga video yang sederhana ini bisa membantu kalian untuk memahami bahasa Arab lebih mendalam. Syukran ala husni ihtimamikum, al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.